Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal ahli neraka, yakni ciri-ciri Dajjal dalam Al-Quran. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu, yakni alasan mengapa muslim harus menuntut ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman, paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaannya sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Dalam buku Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Asyrati Asy-Sya'ah, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad berdasarkan nas yang ada 10 golongan pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman. Nah, apa sajakah itu? Berikut ulasan selengkapnya. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan icon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like. 10 golongan pengikut Dajjal. Yang pertama, orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, yakni sejarah Yahudi, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal ahli neraka akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal ahli neraka kala itu dan tanda-tanda kiamat. Jika ada Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih Dajjal ahli neraka diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, melainkan Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. Penyebutan orang Yahudi, yakni perbedaan Bani Israel dan Yahudi, dikaitkan dengan Dajjal ahli neraka sangatlah menarik bila umat Islam mau menarik benang merah antara kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman. Bahwa kerusakan-kerusakan yang banyak didalami orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal ahli neraka. Bisa jadi mereka telah menyiapkan secara matang kedatangan Dajjal ahli neraka. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok menyempal dan Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal ahli neraka. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu an pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Ada sebuah hadis yang menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal ahli neraka adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Keempat, para wanita. Kelak di akhir zaman, berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang berpengaruh dengan fitnah Dajjal neraka adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal ahli neraka karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan, misalnya api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan sebagai api, yang berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. Kelima, syaitan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash radhiyallahu an disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu an yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia.
Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal ahli neraka muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Keenam, tukang sihir. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Ketujuh, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal ahli neraka yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal ahli neraka keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. 8. Berbohong atau dusta bukan sifat muslim. Allah mengutuk orang yang banyak berbohong. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 10. Siksa yang pedih di neraka disediakan bagi para pendusta. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan juga surat Al-Jasiyah ayat 7, kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Jika sering berdusta, maka itu akan menyeretnya ke neraka. Seperti dalam sebuah hadis Bukhari, hendaklah kamu selalu benar, sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar atau jujur. Hati-hatilah terhadap dusta, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Dusta adalah satu ciri orang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Berdusta bukanlah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kesembilan, gemar namimah atau adu domba. Rasulullah bersabda, tidak dapat masuk surga seorang yang gemar mengadu domba. Muttafaq alaih. Allah juga berfirman, jangan pula engkau mematuhi orang yang suka mencela, berjalan membuat adu domba. Al-Kalam ayat 11. Ke-10, asyobiyah atau fanatisme golongan. Bukan termasuk umatku siapa saja yang menyeru orang pada asabiyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan asabiyah, membela kelompoknya bukan Islam, maka dia masuk neraka. Dalam Islam dilarang asabiyah atau fanatisme kelompok dan membangga-banggakan kelompoknya, karena Islam itu adalah satu, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surat Ar-Rum ayat 32. Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Surat An-Najm ayat 32. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Surat Shad ayat 75-78. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu atau mengucapkan tahlil, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu juga kafir, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nisa ayat 94.
Menurut hadis riwayat Abu Daud, 3 perkara berasal dari iman. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan. Kedua, jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal ahli neraka. Tidak dapat dirubah oleh kezoliman seorang zolim atau keadilan seorang adil. Beriman kepada takdir-takdir. Nah, itulah 10 golongan orang-orang yang termasuk dalam anggota Dajjal atau pengikut Dajjal. Semoga kita selamat dari fitnah Dajjal dan juga apapun ujian dari Allah. Semoga kita bisa melaluinya bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.